Hai sahabat, di rumah punya kain atau kerudung yang jarang banget dipakai atau bahkan nyaris tak tersentuh? Kalau iya, yuk kita manfaatin daripada dia jadi penunggu lemari aja. Saya pernah lihat tuh video orang Jepang buat tas dari kain dan caranya sederhana banget. Cuman disimpul dan diikat. No jahit, no ribet. Caranya gampang dan juga sebentar banget. Hari ini yuk kita coba sama-sama. Yang pertama kita coba buat tas sandang atau tas bahu. Ini caranya paling gampang. Jadi ini saya punya kerudung segi 4 ya. Nah, ini saya akan lipat menjadi segitiga, menjadi 2 bagian segitiga. Seperti ini. Jadi segitiga. Lalu ujungnya ini saya akan ikat. Saya simpulkan. Kurang lebih segini ya. Jangan terlalu kecil, nanti susah. Oke, diikat seperti ini. Ujung seberangnya ini kita ikat juga, ukurannya panjangnya kurang lebih sama ya. Begini nih hasilnya, jadi saya ikat di sini. Nah, kurang lebih sama kan? Oke, ini tadi udah. Nah, ini karena berseberangan, kita lipat ke dalam masuk ya. Ujung yang belum diikat, yang sebelah sini. Nah, ini kita satukan dengan cara diikat dulu. Kita kencengkan. Takutnya kurang kenceng nih, saya double ya. Nah, jadi deh tas sandang. Dan ini tuh. Nah, ini bisa dipakai untuk ke pantai ya, bawa baju yang basah gitu, atau juga untuk misalnya kita kekurangan tempat atau tas ya. Kalau kita beli oleh-oleh itu kan kadang-kadang ada aja yang kurang. Nah, ini bisa kita pakai. Nih lihat ya, muatnya banyak kayak kantong Doraemon. Nah, ini ada tumbler, ada segala macam nih, kotak kue biasanya ya. Nah, ini kita masukkan coba ya. Wah, masih banyak lagi nih yang bisa dimasukin. Jadi tas gembolan. Santai kan? Jadi kalau misalnya kita butuh-butuh mendadak gitu, tas tambahan bisa buat ini. Tas dari kerudung. Ini tas yang paling sederhana caranya. Sekarang kita coba tas dengan cara yang kedua. Tas yang kedua kita akan membuat tas jinjing. Jadi ini saya gunakan kerudung segi 4 lagi dan kita buat simpul di setiap sudutnya. Jadi ini saya ikat ya. Ini kurang lebih jadi sama semuanya, nanti 4 sudutnya sama. Oke, kita sudah buat 4-4-nya disimpulkan dan ini sudah jadi kantongnya. Ya. Nah, sekarang kita buat tangkainya untuk dijinjing. Kita satukan sisi kiri, sisi kanannya ya. Untuk tangkainya. Nah, ini saya biasanya didobel supaya kuat. Seperti ini. Lalu ini. Kiri dan kanan juga. Tada!
Jadi deh tas jinjing. Lucu ya. Nah, ini kecil. Ini bisa digunakan untuk tempat skincare atau kalau kita bawa makanan pada saat arisan gitu kan, suka kasih ke tuan rumahnya, nanti pulangnya dibawain lagi. Niat banget ya. Kita coba ya, masukin skincare. Sekarang saya coba masukkan skincare-nya ya. Satu paket nih. Lucu ya. Jadi tas jinjing. Ini tas cara kedua. Sekarang kita buat tas yang cara ketiga. Ini tas yang paling fleksibel. Bisa dijadikan tas jinjing dan juga bisa diranselin. Ini tasnya saya gunakan kerudung segi 4 lagi ya. Dan ini saya pertemukan ujungnya berseberangan. Langsung diikat tarik. Ya. Ini ditarik. Tarik panjang jangan diikat. Lalu ini kita pertemukan dengan yang belum disimpulkan tadi. Ikat. Agak kenceng ya. Supaya nanti gak jatuh. Isinya maksudnya gak jatuh. Nah ini juga. Oke, tara, jadi deh tas. Nah ini caranya dengan dijinjing atau bisa juga disandang ya seperti ini. Tapi bisa juga dijadikan ransel. Nih, tinggal tarik aja gini makainya. Nah, jadi deh ransel. Tuh. Jadi ransel. Ini cocok nih kalau dibawa untuk kalau kita berenang ya, bawa baju salinnya atau juga bisa dipakai untuk sepedahan ya. Jadi ini tadi 3 cara. Nih coba ya, saya coba masukin tumbler ya kalau kita sepedahan kan. Nah ini sudah ada tumblernya, coba kita masukin. Bisa masuk anduk juga nih kalau berenang sama baju salin. Nah kan ya, aduh tampak belakangnya seperti ini. Nah seperti itu. Nah ini tadi sahabat 3 tas yang sudah kita buat dari kerudung. Gampang kan buatnya? Tinggal disimpulkan, tinggal diikat, nggak perlu dijahit dan nggak perlu beli. Nah ini yang saya suka nih. Tas ini berguna banget ketika kita membutuhkan tas dadakan. Seperti misalnya kita butuh mau beli oleh-oleh, tahu-tahu kurang nih tasnya. Nah kita bisa buat di tempat. Tadi kita buat tas dari kain tanpa motif. Nah ini saya sudah buat kain dengan motif bunga-bunga ya. Caranya sih sama aja ya. Tergantung selera aja kalau mau bermotif seperti ini. Lucu juga kan? Atau yang kecil nih seperti ini. Kelebihannya selain yang tadi disebutkan, tas ini juga bisa dibuat dari satu kain. Bisa gonta-ganti model, hanya dibuka aja lipetan dan simpulnya. Langsung deh berubah tasnya. Dan kalau kotor, tinggal dicuci. Terima kasih ya sahabat sudah menonton video ini. Kalau dirasa bermanfaat video ini, silakan pencet tombol jempolnya dan tulis di komentar nomor berapa model yang disuka atau yang paling kepake. Dan silahkan share ke teman-temannya, siapa tahu jadi ide tas ragaman pada saat reuni. Jadi bukan hanya dress code reuni dengan pakaiannya, tapi juga dengan tasnya sekalian, tanggung. Salam kreatif dan sampai jumpa lagi.